Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi dan etika profesi dengan materi hambatan dalam komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok satu dimulai dari saya yaitu Niko Sazehan. Saya Septi Anggraini. Saya Sabto Omar tadi. Saya Bernastian. Jadi sebelumnya materi ini dilatar belakangi dengan yang pertama, hambatan psikologis seperti gugup dan kurang percaya diri yang membuat penyampaian pesan tidak efektif. Lalu, hambatan teknis berupa suara kurang jelas atau media presentasi bermasalah yang mengganggu pemahaman audiens. Yang ketiga, hambatan semantik muncul karena penggunaan istilah yang sulit dipahami sehingga menimbulkan salah tafsir. Lalu yang terakhir, hambatan lingkungan dan interpersonal seperti kebisingan kelas atau kurangnya empati penyaji membuat komunikasi tidak optimal. Ya, di sini ada hambatan semantik, yaitu bahasa sulit dipahami. Nah, hambatan ini tuh muncul ketika pendamping sosial menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Misalnya kayak menggunakan analogi-analogi yang memang menggunakan bahasa-bahasa asing gitu, sehingga banyak orang yang tidak paham atau sulit dipahami. Akibatnya itu menyebabkan salah pengertian atau misunderstanding yang akan menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Contohnya itu seperti dosen menjelaskan metode penelitian dengan istilah-istilah asing kepada mahasiswa baru. Nah, karena mahasiswa baru, jadi masih belum akrab dengan istilah-istilah tersebut. Solusinya itu menggunakan analogi dengan contoh sehari-hari atau visualisasi gambar berupa tabel atau gambar agar mahasiswa lebih mudah paham. Nah, ini ada hambatan mekanis. Hambatan mekanis itu berasal dari alat atau teknik komunikasi. Misalnya audio buruk, slide tak terbaca, atau format yang salah. Nah, contohnya itu mikrofon ketika video conference mati. Nah, misalkan nih kita lagi kayak gini, video conference-nya mati. Kemudian font slide terlalu kecil, sehingga tidak terbaca oleh baik audiens ataupun dari kita sendiri. Kemudian ada misalkan diagramnya kabur atau misalkan gambar yang dijelaskan itu terlalu kecil atau resolusinya terlalu buruk. Solusinya adalah cek peralatan sebelum mulai. Misal di soundcheck gunakan font yang cukup besar. Misalkan untuk judul itu 24 fontnya dan untuk yang isi itu ada 18. Kemudian misalkan kalau misalkan di kelas itu kita tes fungsi proyektor apakah sudah bisa dijalankan atau tidak. Lanjut. Oke, baik. Jadi yang yang selanjutnya itu ada hambatan sosioantropologis. Jadi hambatan sosioantropologis ini muncul karena adanya perbedaan latar belakang sosial, budaya, atau psikologis antara pemberi pesan yaitu si komunikator dan kemudian penerima pesan yaitu komunikannya. Dalam hambatan sosioantropologis ini contohnya adalah seperti ada seorang mahasiswa dari daerah A yang terbiasa menggunakan istilah lokal. Tapi teman dari daerah lain ini tidak paham maksud dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa dari daerah A tersebut. Lalu kemudian pada pada saat praktik kerja di bengkel itu ada pekerja senior yang bicara dengan tutur gaya bahasa yang kasar. Nah, dari sini itu dampaknya terhadap mahasiswa yang baru ikut gitu. Jadi merasa minder dan akhirnya komunikasi jadi tidak lancar. Apa sih solusi dari hambatan ini? Solusinya itu adalah komunikator atau si pemberi pesan itu perlu menyesuaikan bahasa dengan audiens. Seperti hindari bahasa yang terlalu formal atau kaku jika audiens tersebut santai atau mungkin sebaliknya. Lalu kemudian untuk solusi yang kedua ini adalah kita harus membangun empati dan toleransi budaya dan kita juga harus memahami kebiasaan lawan bicara kita.
Nah, lanjut ke hambatan ekologis. Hambatan ekologis itu berasal dari lingkungan fisik, misalnya kebisingan, tata ruang, dan pencahayaan di ruangan yang terlalu jelek. Nah, contohnya itu adalah ruang kuliah berdekatan dengan jalan raya, menyebabkan suara kendaraan mengganggu kita. Nah, solusinya apa sih? Solusinya itu adalah kita pilih ruangan atau slot waktu lebih tenang bila memungkinkan. Menggunakan mikrofon dan visual kontras yang tinggi. Atur posisi layar agar terpandang jelas. Atau berikan bahan ringkasan ke peserta. Lanjut. Lalu kesimpulannya dari semua ini adalah hambatan komunikasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan bahasa yang sulit dipahami atau semantik, keterbatasan atau kerusakan alat komunikasi atau mekanis, perbedaan budaya dan cara pandang antar individu atau sosio-antropologis, hingga kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau ekologis. Semua hambatan tersebut pada dasarnya bisa diminimalisir dengan penggunaan bahasa yang sederhana, kesiapan sarana komunikasi, penyesuaian dengan latar belakang audiens, serta pemilihan tempat yang kondusif. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap faktor-faktor tersebut, komunikasi akan lebih efektif dan tujuan penyampaian pesan dapat tercapai dengan baik. Lalu ini referensi yang kita ambil. Sekian dari kelompok Untuk kami. eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.